in California where it never rains. You and I were Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Muhammad Panji Abdurrahman. Kayak di video kali ini kita akan membuat konten yang agak berbeda, yaitu mengenai tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah bahasa Inggris. Kenalkan, nama saya Muhammad Panji Abdurrahman. NIM saya 191010350023, kelas 02 TMSM 001, jurusan Teknik Mesin dengan dosen pengampu Muhammad Ahsan Tampu Bolon, SPD MPD. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan apa itu pembahasan noun dan juga pembahasan word order. Baik, tanpa lama kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu pembahasan noun. Apa itu noun? Table of contents. Apa itu noun? Fungsi noun yaitu direct and indirect object, subject of verb, subject and object complement, object of profession. Nah, ini yang disebut fungsi noun. Untuk pengertian noun sendiri itu apa itu noun? Dalam bahasa Indonesia, noun biasa disebut dengan nomina. Noun atau nomina ini adalah kelas kata yang diajukan untuk menyatakan suatu hal, seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Setelah mengetahui definisi noun atau kata benda, sekarang untuk mengetahui fungsi-fungsi yang dimilikinya. Berikut ini fungsi dari noun. Fungsi noun. Noun memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu berfungsi sebagai direct and indirect object, subject of verb, subject dan object complements, dan masih banyak lagi. Untuk memahami maksudnya, kita jelaskan satu persatu ya. Untuk direct object itu biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom setelah action verb dalam suatu kalimat transitif, sedangkan yang indirect object bertujuan untuk menjawab pertanyaan to whom atau for what, untuk apa. Noun sebagai objek dapat menjadi direct object dan indirect object. Ketika noun menjadi objek, biasanya akan didampingi oleh pronouns atau kata ganti. Kata ganti determines yaitu a, an, dan the, dan sebagainya. Kita kasih contoh untuk direct and indirect object ya. Misalkan ini, Ini contoh untuk direct object.
Rudy plays guitar in this room. Untuk objeknya sendiri, dia memainkan sebuah gitar. Nah, apa yang dimainkan oleh Rudy? Di sini ada pertanyaan, what does Rudy play? Jawabannya kembali lagi ke objek yang disebutkan, the guitar. Ini termasuk direct object, yaitu pertanyaan direct yang bertujuan langsung menanyakan objek tersebut. Kalau indirect object, nah ini untuk contoh indirect object. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu subject of verb. Kebanyakan orang berpikir bahwa noun hanya berfungsi sebagai objek, padahal tidak. Noun juga bisa berfungsi sebagai subjek. Dalam suatu kalimat, noun sebagai subjek berada di depan verb. Noun sebagai subjek bisa didampingi dengan determinan and the, namun bisa juga tidak, tergantung subjek yang digunakan. Daripada bingung, berikut contoh dari subject of verb. Ini contoh dari subject of verb ya. Nah, ini berikut contoh subject of verb. Rudy is sleeping. A bike has stolen yesterday. His cafe serves cafe. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu subjek dan objek komplement. Berikut contoh subjek dan objek komplement. Subjek komplement adalah komplement yang menunjuk pada subjek dalam suatu kalimat. Biasanya komplement berbentuk noun atau kata benda yang diletakkan setelah linking verb. Contoh subjek komplement yaitu yang pertama,
Nah, berikut contoh subjek and object complement dari contoh kalimatnya. Brian became a writer after his wife passed. His father was a famous football player. Fitra gives his son a bike. Selanjutnya fungsi object of preposition. Apa itu object of preposition? Object of preposition yaitu salah satu fungsi utama dari noun atau kata benda, yaitu menyatakan tempat. Nah, biasanya kita membutuhkan preposisi untuk menerangkan tempat. Preposisi adalah kata depan seperti in, on, atau at. Berikut contoh dari object of preposition. Contoh yang pertama yaitu my cat loves to play in a large box. Nah, untuk kata depannya itu seperti yang pertama itu in. Nah, yang contoh kedua, I learned English at itu pada suatu tempat. Yang ketiga, the toilet is on the first floor. Yang kata depan seperti on-nya itu ini. Baik, ini fungsi yang terakhir. Untuk jenis-jenis noun kita tulisan dulu bentar. Nah, tadi fungsi noun ya. Sekarang jenis-jenis noun. Yang pertama yaitu common dan proper noun. Common noun adalah kata benda secara umum sehingga penulisannya tidak dengan huruf kapital. Sedangkan proper noun adalah kata benda secara spesifik sehingga memerlukan kapital dalam penulisannya. Berikut contoh dari common noun dan juga proper noun. Contoh orang ya, writer. Bentar.
Nah, berikut adalah contoh dari common dan juga proper noun. Common di sini yaitu penulis. Penulis di sini bisa disebut nama orangnya adalah Raditya Dika. Untuk aktor semisal misalkan Brad Pitt. Lalu presenternya Raffi Ahmad dan YouTuber misalkan Gita Savitri. Yang kedua, jenis noun yang kedua yaitu countable dan uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Kata benda dalam jenis ini dapat diukur atau dijumlahkan. Countable noun memiliki singular dan plural. Perbedaannya kalau singular diawali dengan an atau the, sedangkan plural diakhiri dengan s atau es ditambah s. Contoh untuk countable noun: burger, dan untuk uncountable noun-nya sugar, gas, and nah, berikut contoh countable dan uncountable noun. Yang pertama itu burger, smartphone, eggs, and fries. Untuk uncountable noun-nya yaitu sugar, water, gas, and mud. Untuk jenis yang ketiga yaitu concrete, dan abstract noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat dilihat, disentuh, dikecap, atau dengan kata lain dapat dikenal oleh panca indera. Sedangkan abstract noun adalah kebalikannya, jadi tidak dapat dikenal oleh panca indera. Berikut contohnya. Untuk concrete noun contohnya yaitu I get a new phone. Dan untuk di abstract noun, you have an odd imagination. Untuk pembahasan noun mungkin sampai ini aja. Kita lanjut ke pembahasan WO, word order. Singkat, jelas. Ya, baik, kita lanjut untuk pembahasan WO, word order. Penggunaan dan fungsi word order.
Penggunaan rumus word order dalam bahasa Inggris biasanya diikuti dengan beberapa komponen perlengkapannya. Komponen perlengkapan ini berfungsi untuk menekankan makna dalam sebuah kalimat. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat dengan adanya penambahan komponen pelengkap yang digabungkan dengan rumus word order dalam berbahasa Inggris. Yang pertama itu determiner. Determiner digunakan untuk lebih menerangkan kata benda dengan penambahan kata a, an, the, dan lainnya. Contohnya yaitu she, borrow a pen. Dia meminjam sebuah pena. Kedua, my mother takes an apple. Kakak perempuanku, ibuku mengambil sebuah apel. Yang ketiga, he sold the house. Dia menjual rumahnya. Yang kedua untuk penggunaannya yaitu possessive. Posesif digunakan untuk lebih menerangkan kepemilikan. Contohnya, he is my son. Dia adalah anak lelakiku. Your sister. Kakak perempuanku mengunjungiku. Their house looks great. Rumah mereka terlihat sangat bagus. Untuk penggunaan nomor yang ketiga, kita lanjut. Kuantitatif. Kuantitatif sendiri digunakan untuk lebih menerangkan kata benda dengan fungsi jumlah, plural atau singular. Contohnya, she takes much sugar. Dia mengambil banyak gula. Gula di sini menggunakan kata banyak. Yang kedua, many people can drive car. Banyak orang bisa mengendarai mobil. Di sini banyak orang. Yang ketiga, so much time. Yang ketiga, so much time to know each other. Banyak waktu untuk mengambil satu sama lain. Sini banyak waktu.
Kita lanjut ke yang nomor keempat. Demonstratif. Demonstratif sendiri digunakan untuk lebih menerangkan kata benda dengan menekankan keberadaan. Contohnya, yang pertama, this bag is mine. Tas ini adalah milikku. That cloth is red. Jam itu berwarna merah. Ketiga, I borrowed these books from library. Aku pinjam buku-buku itu dari perpustakaan. Dan yang kelima, ordinatif. Ordinatif digunakan untuk lebih menerangkan kata benda dengan angka atau numeral. Contohnya, he has the second chance for final test. Dia mendapatkan kesempatan kedua untuk tes akhir. Tony bought 6 pencil. Pak Tony membeli 7 pensil. I have 2 sisters. Aku memiliki 2 kakak perempuan. Dan yang keenam, untuk penggunaannya yaitu classifier. Classifier digunakan untuk membentuk subjek dan objek agar mendapatkan fungsi sebagai kata sifat. Contohnya, he has a bad habit. Dia memiliki satu kebiasaan buruk. Some Indonesia destinations are famous in the world. Beberapa tempat tujuan Indonesia terkenal di dunia. Yang ketiga, Pandan Waterfall have much fresh water springs. Air terjun Pandan memiliki banyak mata air yang segar. Lanjut yang ketujuhnya. Epithet. Epithet digunakan untuk membentuk subjek dan objek mendapatkan fungsi khusus atau julukan. Contohnya, he is a great singer. Dia seorang penyanyi hebat. Sinta will be a young mother in 2 weeks. Sinta akan menjadi ibu muda 2 minggu lagi. Henry is a lovely man. Henry adalah lelaki yang dicintai. Lanjut ke fungsi nomor 8. Head word. Head word merupakan kata utama atau pokok dalam sebuah kalimat. Contohnya, this book will be the most wanted book in the year. Buku ini akan menjadi buku yang paling dicari di tahun ini. Yang kedua, we have a long love story to remember. Kita memiliki sebuah cerita cinta yang panjang untuk diingat. My home sold by a foreign man. Rumahku terjual kepada seorang lelaki asing. Untuk rumusnya sendiri, penggunaan word itu kita bisa lihat.
Untuk rumus WO sendiri yaitu terdiri dari pola dasar, subjek, predikat, dan objek, yaitu pola determiner, pola ordinatif, pola epitet, pola classifier, dan pola head. Sama seperti pola SPO, pola DO, ECH merupakan pola khusus yang susunannya tidak bisa ditukar atau dibolak-balik. Pola ini juga merupakan fungsi mempermudah penyusunan kalimat agar dapat menyampaikan inti kalimat dengan mudah. Berikut penjelasan tentang rumus word order bahasa Inggris, yaitu determiner, ordinatif, epitet, classifier, dan head. Untuk determiner sendiri, artikelnya atau contohnya itu adalah a, an, atau the. Untuk possessive, my, your, his, her, our, atau their. Untuk demonstratif yaitu this, that, this, atau those. Untuk kuantitatifnya some, many, much, title, a lot of, a few. Yang kedua untuk ordinatif yaitu numeral seperti angka 1, 1, 2, 3, 4 atau first, second, single, double. Untuk yang ketiganya yaitu epitet, adjective, more, most, great, as, atau very. Untuk yang classifier, kata benda yang memiliki fungsi sebagai kata sifat. A bad habit, much fresh water spring, some Indonesia destination. Lanjut yang kelimanya, hak atau head, kata utama dalam sebuah kalimat atau fase. A foreign man, the most wanted, a long journey. Untuk contoh kalimat rumus ini yaitu the best seller, yaitu determiner dan ordinatifnya. Untuk new berfungsi sebagai epitet, untuk fictionnya berfungsi sebagai classifier, dan book sebagai kata utama dalam kalimat tersebut. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pembahasan noun dan juga pembahasan word order. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang noun dan juga word order. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.